Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valistia Yuliastinanda. Di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan komputer dengan tema topologi jaringan. Untuk soal yang pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan topologi jaringan? Topologi jaringan adalah suatu cara atau konsep yang digunakan untuk menghubungkan dua komputer atau lebih berdasarkan hubungan geometris antara unsur-unsur dasar menyusun jaringan, yaitu node, link, dan destination. Tugas yang kedua yaitu jelaskan macam-macam topologi jaringan. Untuk yang pertama yaitu topologi bus. Topologi ini yang pertama kali digunakan untuk menghubungkan komputer. Yang kedua yaitu topologi star. Seperti namanya, susunan pada topologi star sama dengan lambang bintang yang biasanya kita buat. Topologi ini memiliki node inti atau tengah yang disambungkan ke node lainnya. Yang ketiga yaitu topologi ring. Topologi ring digunakan dalam jaringan yang memiliki performance tinggi, jaringan yang membutuhkan bandwidth untuk fitur-fitur yang time sensitif seperti video dan audio. Yang keempat, topologi mesh. Topologi mesh dia adalah suatu bentuk hubungan antara perangkat di mana setiap perangkat terhubung secara langsung ke perangkat lainnya yang ada di dalam jaringan. Yang kelima yaitu topologi tree. Topologi tree yaitu merupakan gabungan dari beberapa topologi star yang dihubungkan dengan topologi bus. Jadi setiap topologi star akan terhubung ke topologi star lainnya. Yang keenam, topologi extended star merupakan perkembangan lanjut dari topologi star di mana karakteristiknya tidak jauh berbeda dengan topologi star, yaitu setiap node berkomunikasi langsung dengan subnode. Tugas yang kedua, sebutkan kelebihan dan kekurangan dari topologi jaringan yang sudah dijelaskan pada poin sebelumnya. Yang pertama, topologi bus mempunyai kelebihan yaitu tidak memerlukan sumber daya kabel yang banyak dan sangat sederhana. Kekurangannya dari topologi bus yaitu tidak cocok untuk traffic atau lalu lintas jaringan yang padat. Untuk topologi star, kelebihan cukup mudah untuk mengubah dan menambah komputer ke dalam jaringan yang menggunakan topologi star tanpa mengganggu aktivitas jaringan yang sedang berlangsung. Untuk kekurangannya yaitu memiliki suatu titik kesalahan terletak pada hubungan. Jika hubungan pusat mengalami kegagalan, maka seluruh jaringan akan gagal untuk beroperasi. Topologi ring, kelebihan data mengalir dalam satu arah sehingga terjadi collision dapat dihindarkan. Kekurangannya yaitu apabila ada satu komputer dalam ring yang gagal berfungsi, maka akan mempengaruhi keseluruhan jaringan. Untuk topologi mesh, kelebihannya, keuntungan utama dari pengguna topologi mesh adalah fault tolerance. Terjamin kapasitas channel komunikasi karena memiliki hubungan yang berlebih. Untuk kekurangannya yaitu sulitnya pada saat melakukan instalasi dan melakukan konfigurasi ulang saat jumlah komputer dan perlahan-lahan yang terhubung semakin meningkat jumlahnya. Topologi tree yaitu mudah menemukan suatu kesalahan dan juga mudah melakukan perubahan jaringan jika diperlukan. Untuk kekurangannya yaitu menggunakan banyak kabel, sering terjadi tabrakan dan lambat. Untuk topologi extended star yaitu keunggulan jika satu kabel subnode terputus, maka subnode yang lain tidak terganggu. Tapi apabila sentral node terputus, maka semua node di setiap subnode akan terputus. Untuk kelemahannya, jika dapat digunakan kabel yang kelas rendah, maka hanya menghandle satu traffic node. Karena untuk berkomunikasi antara satu node ke node lainnya membutuhkan beberapa kali hoops. Untuk soal terakhir, di dalam materi terdapat IP atau IP standar. Jelaskan apa maksud dan apa perbedaan di istilah standar. Open System Interconnect layak dikembangkan oleh sebuah organisasi yang merupakan bahan standarisasi internasional ISO. Pengembangan ini merupakan usaha untuk menstandarisasi komunikasi data antara berbagai vendor agar tidak terjadi monopoli
berbagai vendor dapat berkomunikasi. Sedangkan TCP atau IP layer dikembangkan oleh DoD (Department of Defense) dari US pada tahun 1970-an. Kenyataannya, model teknologi TCP atau IP ternyata lebih populer digunakan di pasar ketimbang model yang dikembangkan oleh OSI. Untuk perbedaannya, di dalam USI layer terdapat 3 layer yang berkaitan dengan aplikasi, yaitu Application, Presentation, dan Session. Sedangkan dengan TCP atau IP hanya 1 layer, yaitu aplikasi layer. Dalam USI layer, proses komunikasi data di dalam jaringan secara fisikal dimodulkan dalam 2 layer, yaitu data link dan physical layer. Sedangkan pada TCP IP dimodulkan dalam 1 layer, yaitu network access. Dalam USI layer memiliki 7 layer dan dalam menjelaskan proses komunikasi data di dalam jaringan, sedangkan pada TCP atau IP hanya memiliki 4 layer. TCP atau IP lebih populer untuk digunakan karena lebih sederhana ketimbang USI. Teknologi yang sebagian digunakan oleh kita sehari-hari untuk mengakses internet adalah teknologi TCP atau IP, bukan teknologi USI. USI mengembangkan modelnya berdasarkan teori, sedangkan TCP mengembangkan modelnya setelah sudah diimplementasikan. Untuk jangka panjang, kemungkinan TCP atau IP akan menjadi standar dunia jaringan komputer, tidak seperti USI. Sekian presentasi saya dengan tugas yang sudah diberikan dengan tema topologi jaringan. Sekian, jika ada salah kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.